11.0040. Saya di sini mau mengerjakan tugas video UTS strategi pemasaran. Di sini saya mengambil UMKM siomay. Selamat menonton. A few moments later. Sebuah usaha siomay gerobak yang mangkal di pinggir jalan di sekitar W Halim yang biasa dikenal dengan sebutan siomay Gili-Gali. Usaha kuliner yang menjual makanan tradisional khas Indonesia berupa siomay yang disajikan bersama tahu, telur, pare, kol, dan kentang. Kemudian disiram saus kacang yang gurih dan pedas. Profil UMKM siomay yang saya pilih, nama usahanya siomay Gili-Gali. Alamat usaha di W Halim. Pemiliknya Bapak Gili-Gali. Bentuk usahanya milik sendiri. Jam operasinya buka setiap hari sekitar jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Harga siomaynya per porsinya harganya 5.000 isi 4. Segmen yang dilayaninya beragam seperti warga sekitar lokasi, mahasiswa atau pelajar, pegawai kantoran, dan warga yang lewat jalan tersebut. 1. Perencanaan pemasarannya baik di tingkat strategi korporat, strategi bisnis, maupun strategi pemasaran produk tersebut. Strategi korporat. Visinya menjadikan usaha kuliner yang berkembang dan mempertahankan cita rasa otentik siomay keluarga yang telah diwariskan turun-temurun dan dikenal sebagai pilihan utama untuk siomay berkualitas, lezat, dan terjangkau. Misinya menyajikan siomay yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menyediakan pelayanan yang cepat, efisien, ramah, dan mengembangkan usaha dengan membuka cabang baru agar lebih dikenal masyarakat. Strategi bisnisnya ada 3. Yang pertama, strategi yang sebelum dilakukan. Yang kedua, strategi yang sedang dilakukan. Yang ketiga, strategi yang akan dilakukan. Yang pertama, strategi yang sebelum dilakukan atau sebelum memulai usaha. Memilih lokasi yang ramai dan strategis dan menyiapkan modal untuk membeli peralatan jualan seperti gerobak, kompor, peralatan masak, dan bahan baku lainnya. Yang kedua, strategi yang sedang dilakukan atau saat ini. Menyajikan siomay yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan berjualan di lokasi yang ramai dan strategis dan menyediakan pelayanan yang cepat dan ramah untuk memberikan pengalaman makan yang menyenangkan bagi pelanggan agar merasa dihargai dan kembali lagi. Yang ketiga, strategi yang akan dilakukan atau masa depan. Bapak Gili-Gali ingin mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru di lokasi-lokasi strategis lainnya dan ingin menambahkan berbagai opsi pembayaran digital. Strategi pemasaran produk. Dengan menjaga rasa siomay yang enak dan khas agar menjadi nilai jual dan menetapkan harga yang terjangkau dan menjual di tempat yang ramai dan mudah dijangkau, serta menjaga kebersihan alat dan area jualan dan lewat promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua, lakukanlah analisis pasar dan pengukuran pasar produk. Analisis pasar dibagi 4. Yang pertama, siomay menjadi pilihan populer karena praktis dan harganya terjangkau. Yang kedua, segmen konsumen yang paling banyak membeli siomay antara lain pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga. Mereka memilih siomay karena praktis, lezat, dan harganya terjangkau. Yang ketiga, banyak saing serupa seperti penjual cilok, bakso, sempol, telur gulung, dan penjual siomay lainnya. Yang keempat, persaingan antara segi harga, kualitas, lokasi, dan rasa. Pengukuran pasar ada 2. Yang pertama, frekuensi pembelian.
Jika pelanggan membeli 2 kali dalam seminggu, potensi pendapatan dapat dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dan harga per porsi siomay. Yang kedua, populasi target. Misalnya di sekitar lokasi yang dekat dengan sekolah atau tempat kerja lainnya. Yang ketiga, buatlah segmentasi, targeting, dan positioning produk tersebut. Segmentasi ada 4. Yang pertama, demografis. Contohnya, pelajar dan mahasiswa, karena mereka lebih memilih makanan ringan yang murah dan cepat. Terus, pekerja kantoran, karena mereka membutuhkan makanan cepat saji saat jam istirahat. Terus keluarga dan pengunjung taman, mereka mencari cemilan yang enak dan ekonomis untuk dinikmati bersama keluarganya. Yang kedua, geografis. Lokasinya di area perkotaan dan strategis. 3. Psikografis. Konsumen biasanya mencari cemilan yang mengenyangkan namun tetap praktis dan harganya terjangkau. Yang keempat, perilaku. Konsumen memilih siomay karena merupakan makanan cepat saji yang enak, murah, dan mengenyangkan. Targeting. Contohnya, pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, dan orang yang berkunjung ke taman itu, dan warga sekitar lokasi. Positioning. Contohnya, siomay yang diposisikan sebagai makanan cepat, praktis, lezat, dan harga terjangkau dengan cita rasa otentik yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang keempat, analisislah kinerja pemasaran produk. Yang pertama, lokasi. Kelebihannya, lokasi yang strategis di pinggir jalan memberikan visibilitas tinggi dan akses mudah bagi penjalan kaki serta pengendara. Tantangannya, lokasinya kurang strategis di jalan sepi dan persaingannya ketat dengan pedagang serupa. Indikator kinerjanya, volume pelanggan harian dan penjualan pada jam sibuk. 2. Produk. Kelebihannya, siomaynya memiliki rasa yang khas, membuat siomay mudah dikenal dan membedakan dari siomay lain di pasaran. Tantangannya, konsistensi rasa dan kurangnya inovasi produk. Indikator kinerjanya, feedback pelanggan dan popularitas varian produk. Yang ketiga, harga. Kelebihannya, harganya terjangkau untuk kalangan pelajar dan pekerja. Tantangannya, margin keuntungan rendah jika harga bahan baku naik, atau harga terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik pembeli. Indikatornya, volume penjualan dan laba bersih. Keempat, promosi. Kelebihannya, pemasaran dari mulut ke mulut efektif dan bisa ditingkatkan dengan kualitas siomaynya. Tantangannya, belum memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk promosi. Indikator kinerjanya, pelanggan yang datang karena rekomendasi dan interaksi media sosial. Yang kelima, pelayanan. Kelebihannya, hubungan personal dengan pelanggan dan pelayanannya cepat dan lama. Tantangannya, antrian panjang dan kemasan yang kurang menarik. Indikator kinerjanya, jumlah pelanggan kembali dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, persaingan. Kelebihannya, produk siomay populer dan fleksibel untuk penawaran khusus. Tantangannya, banyak pesaing dengan harga lebih murah atau kualitas lebih baik. Indikator kinerjanya, jumlah kompetitor dan pangsa pasar. Analisis SWOT. Strengths atau kekuatan. Lokasinya yang strategis, harga yang terjangkau, rasa yang otentik, pelayanan yang baik dari pemilik usaha.
weaknesses atau kelemahan, keterbatasan promosi, kualitas produk yang sangat bergantung pada bahan baku yang dapat berfluktuasi. Opportunities atau peluang, tren makanan cepat saji dan praktis, tingkat konsumsi makanan jalanan yang tinggi, pemasaran digital dan media sosial. Threats atau ancaman, munculnya persaingan serupa, fluktuasi harga bahan baku, regulasi pemerintah terkait kebersihan, dan izin usaha yang semakin ketat. Ini dokumentasi UMKM yang saya pilih. Kesimpulannya, Siomay Gili Gali adalah usaha kuliner mikro yang menjual siomay khas Indonesia dengan cita rasa yang otentik, harganya terjangkau, dan pelayanannya ramah. Lokasinya yang strategi dan rasanya yang khas menjadi kekuatan utama usaha ini. Strategi pemasarannya sederhana namun efektif dengan fokus pada kualitas rasa, harga bersaing, dan promosi dari mulut ke mulut. Meskipun memiliki tantangan seperti persaingan ketat dan keterbatasan inovasi promosi digital, usaha ini memiliki peluang besar berkembang, terutama jika memulai memanfaatkan media sosial dan memperluas metode pembayaran. Secara keseluruhan, kinerja pemasarannya cukup baik dan berpotensi untuk tumbuh lebih besar di masa depan.